Selamat malam ya. Kita lanjutin program kita ya tiap hari Kamis. Sekarang kita sudah sampai pada bab 19 ya. Coba kita lihat. Ini halaman berapa nih? Masih jauh. 350 kali ya. Cari dulu. Empat puluh 320 lah. Sini. Kemarin kita sudah di nomor 9 ya. Di nomor 9. Dengan verifikasi ya, dengan verifikasi. Jadi yang paling penting itu belajar ilmu satu hal ya. Ini penting. Belajar ilmu itu satu hal, mengetahui ilmu ini juga hal yang beda. Berarti spiritual itu dia mestinya itu mengetahui ilmu ya. Tidak hanya belajar. Makanya dia bisa memverifikasi karena dia mengetahui. Orang yang baru belajar kan belum bisa itu diajak untuk verifikasi. Dengan verifikasi, konfirmasikan tingkat kesadaran dan kebenaran spiritual dari semua guru, ajaran, kelompok spiritual, dan literatur yang ingin disejajarkan atau yang ingin menjadi siswa. Cuman ini kan tidak semua orang itu kan mampu memverifikasi. Jadi untuk memverifikasi ini dia harus mengetahui ilmu dulu. Jangan sampai dia verifikasi dengan level kesadarannya sendiri. Katakan levelnya baru 200, memverifikasi yang 700 tuh tidak mungkin. Atau memverifikasi yang 500 atau memverifikasi yang 400 tuh ya tidak mungkin. Jadi dia hanya mampu memverifikasi sebatas level kesadarannya. Kemudian terimalah bahwa dengan pernyataan spiritual, komitmen dan penyerahan, muncullah kesadaran yang memberikan dukungan, informasi, dan semua yang dibutuhkan untuk keseluruhan perjalanan. Nah, yang repot itu kan gini, S kecil ini kan yang harus dilampaui gitu. S kecil ini yang harus dilampaui. Sehingga dengan dilampaui itu muncul S besar.
Kebanyakan orang itu kemudian tuh ketika belajar spiritual, justru es kecilnya ini yang digedein. Protes sana sinilah, bikin pernyataan-pernyataan yang tidak jelas konteksnya. Itu kemudian apalagi sekarang dibagikan ke grup sana, grup sini. Ini mau belajar spiritual atau mau gemukin ego nih? Itu yang paling penting. Jadi kalau mau belajar spiritual, ya ini harus dilampaui, jangan diladenin gitu. Jangan diberi makan. Apapun itu yang terjadi gitu ya. Jadi belajar spiritual itu ranahnya adalah, jadi nggak usah bahas hal-hal yang sifatnya itu publik. Nggak usah dulu bahas itu. Pokoknya kamu fokus ke sini saja. Fokus lampaui itu. Pendasaran dirimu yang lama. Terserah itu. Publik mau apa, pokoknya kamu fokus. Kadang-kadang kan ketika diberi isu-isu yang itu tidak relevan dengan pelarutan ego, ya kan? Dia malah dimakan gitu. Di grup-grup, pokoknya yang dikenali, wah ini es kecil ini. Nggak usah ditanggapi. Karena itu hanya kasih makan es kecil. Cirinya es kecil itu jatuhnya ke komunikasi. Sahut-sahutan gitu aja gitu. Sahut-sahutan. Yang disahut-sahutin itu ya soal-soal spiritual gitu. Pernyataan-pernyataan yang tidak ada kontribusinya terhadap pelarutan es kecilmu. Malah kamu bantalan es kecil itu kamu ulangi lagi dengan berkomunikasi. Dulu saya pokoknya teman-teman saya tuh ngomongin Mbah, saya nggak peduli, saya nggak ada urusan, nggak mau komunikasi dengan kalian. Itu gimana sih Simba tuh gini gini gini? Nggak ada urusan. Silakan kalian bahas sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Karena tujuannya spiritualitas itu adalah bukan ngumpulin kan, tetapi mempercepat proses transformasi pendasaran diri dari sini ke sini. Lah kamu di grup malah mempertahankan pendasaran diri di sini dengan katakan nyahut-nyahut yang tidak jelas, tidak jelas. Ya sibuk hui saja. Itu hal yang harus kamu hindari. Ada orang bahas huis, kamu nggak usah komen, biar ngomong sendiri dia. Karena itu dia ngajak untuk memperbesar bantalan huisnya. Biarin itu karma dalam kehidupannya. Dia harus jalani itu, tapi kamu nggak usah ikut-ikut. Walaupun itu menarik, walaupun itu relate dengan masa lalumu. Tahan. Sesama murid mending ditinggal ngopi. Lah ya ngapain coba? Sahut-sahutan nggak genah. Udah tahu sesama murid, malah sahut-sahutan gede-gedean es kecil. Dulu saya gitu. Teman-teman saya kan, sama-sama belajar ke Mbah. Ngomong gini, aku nggak peduli ya, terserah itu. Aku nggak mau tahu. Malah yang saya sebelum pergi belajar itu, ya Allah pokoknya hari ini jangan sampai saya kemakan sama murid-murid yang lain dengan cara ngerasani simbah misalnya. Ngapain? Wong kita ini datang ke Mbah itu untuk melarutkan ego, kok malah bahas-bahas yang memperluas
apa namanya itu memperbesar, memperkuat es kecil. Habis umur saya, ya kan? Usia saya sia-sia. Itu saya ketat di dalam hal itu saya ketat. Pokoknya orang mau bilang apa, terserah. Yang penting tujuanku adalah tahu. Entah itu misalnya Mbah itu benar-benar guru apa enggak, saya nggak mau tahu. Pokoknya saya hadir di sini biar tertransformasi, pendasaran diriku. Mbak itu wali apa enggak, saya nggak mau tahu. Saya niatnya itu adalah ingin mentransformasi pendasaran diriku dari es kecil ke es besar. Nah, itu ilahi anta maksudi gitu. Pokoknya ya Allah, saya nggak tahu ini Mbak ini apa, pokoknya. Yang penting saya niat belajar. Entah Mbak itu mursyid apa enggak, saya enggak. Dan Mbak memang itu merahasiakan kemursidannya gitu. Nggak pernah bilang setelah mau dekat-dekat meninggal aja baru dia sampaikan. Setelah kelas ini bakalan sepi grup sebelah. Ini bikin grup itu biar cepat pelarutan pendasaran diri, bukan kok malah memperkuat pendasaran diri yang lah mau kemana gitu. Kamu kan punya keluarga sendiri, punya anak istri sendiri. Lah itu kamu tergantung pada keilahianmu tuh masa depan di sini nih kan, tergantung pada keilahianmu nih masa depan mereka di sini. Malah kamu di grup mulai kemana-mana gitu. Pokoknya kamu niatkan. Kamu entah itu di grup, entah di mana, itu niatkan bahwa saya ini mau lepas, melarutkan, mentransformasi pendasaran diriku. Gitu aja. Kalau tidak ada hubungan dengan itu, tinggalkan. Mendingan tidur itu. Nggak nambah bantalan karma. Atau gini yang paling cepat. Obrolan-obrolan itu kamu bariskan. Kamu bikin pembarisan. 20, 30, kamu baris. Nah, ini cepat ini. Kamu bariskan sendiri kalau kamu udah pintar. 20, 30, 50, 75, 100, 125. Kamu bariskan. 200. Pokoknya kamu ambil yang di atas 500 saja. Biar kamu tidak terfragmentasi. Dan kamu ingat bahwa satu-satunya harapanmu itu hanya pada keilahianmu. Gitu. Ego itu tidak bisa diharapkan lagi. Saya dulu gitu. Saya sama Mbah itu kadang itu gini. Sering saya ceritain janjian, Mbah saya mau naik ya. Naik aja, pas naik nggak ada Mbah. Ya saya nggak protes. Kenapa? Ya itulah. Saya melihat gerak sudah tumbuh belum keilahiannya ini. Kalau belum tumbuh pasti protes. Kalau sudah tumbuh, dia tetap saja tidak protes. Kenapa keilahian kok protes? Teman saya, wah nggak cocok nih ya. Menurut kitab ini, Simbah ini tidak layak jadi murid. Tidak layak jadi guru. Terserah kamu. Terserah. Saya nggak ikut-ikut menilai. Pokoknya saya datang ke sini ini hanya untuk ngetes. Ini sudah hidup belum? Atau ini yang hidup? Kan gitu aja itu kita belajar itu kan. Sejak awal saya naik ke Mbah itu untuk melihat bahwa apakah yang hidup itu es kecil atau es besar gitu. Kan seperti itu. Jadi bukan soal sahut-sahutan, tetapi ini adalah kemawasan. Kemawasan mengawasi diri pribadi masing-masing. Apakah yang hidup itu ini atau yang hidup itu ini.
Jadi harus dibariskan gitu. Harus dibariskan. Jangan sampai itu sudah belajar spiritual tapi sikapnya justru tidak sadar yang berarti es kecilku ini masih kuat. Nah, itulah tujuan Mbah menghilang dulu kan. Saya juga pernah ketika ada janjian gitu, ada janjian sama Mbah nggak ada, muncul dia. Wah, saya udah jauh-jauh. Muncul es kecil. Saya sholat. Kemudian tuh saya langsung paham bahwa tujuan Mbah ini untuk melihat kemawasan terhadap diri sendiri. Sehingga saya, teman-teman, pulang. Saya tetap bertahan gitu. Dan saya udah tahu, tadi itu hidup loh rasa kemarahan saya. Nah, dari kemarahan ayat 175 dengan cara merendahkan simbah. Saya tangkap sholat tobat. Yang penting, inilah makna saya ke sini gitu. Jadi bukan nambah-nambah pelajaran. Itu kan. Jadi bukan ditambahkan pelajaran. Jadi saya langsung waktu itu, saya tadi melihat ini kok. Kata pas mereka pulang, saya tinggal sendiri, Mbah datang. Gimana pelajaran hari ini? Wah, tadi Mbah muncul aku marah sama Mbah gini-gini. Ya itu maksudnya tuh, sudah pintar menyaksikan itu. Kalau sudah pintar, sudah mawas begitu ya. Itu kamu sudah maju. Sudah ada kemajuan gitu. Sudah kasaf. Ya, sudah kasaf. Seperti itu. Itu ya poinnya gitu. Jadi yang kamu butuhkan itu dalam perjalananmu itu loh. Kamu sadar dengan es besar, es kecilmu gitu. Bukan nambah mata pelajaran. Adapun pelajaran-pelajaran itu hanya untuk memberi prinsip-prinsip yang harus kamu gunakan untuk menyadari es besar, es kecilmu gitu. Seperti itu. Itu yang paling pokok. Makanya teman-teman kalau kemarin ikut di kelas Kawru Jiwo Suryo Mataram itu, orang yang paham Kawru Jiwo itu hidup dia jadi damai. Damai. Kenapa damai? Ya karena dia bisa bariskan bahwa ini kan database kesadaran 8 miliar orang gitu kan. Dia tahu bahwa bahkan pada diriku ada ini. Damai itu. Jadi Mbah tidak lagi jadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ini saya masih dikontrol oleh nature 175. Tahu pada dirinya sendiri. Jadi damai. Itu yang paling pokok ya. Yang paling pokok dalam pelajaran spiritual. Ada huis aja yang kamu sasar dalam bahasamu itu sudah memperkuat keterfragmentasian. Gitu. Oke, ini penting gitu ya. Yang bikin lama itu saya kira orang nggak ngerti. Masa grup spiritual itu tujuannya ngapain sih? Kan untuk larutin ini, bukan gemukin ini gitu. Dan kalau ada temannya yang gemukin ini ngajak, ya diberitahu itu nature segini. Atau kalau enggak ya udah diamin aja, nggak usah ikut. Seperti itu. Jadi usahakan bahwa
Harusnya itu keilahianmu yang hadir, bukan kok nuntut keilahian orang lain. Ayo non dua lah, ayo ngapain? Ngapain kayak gitu? Jadi perlu ini ubudiah. Ubudiah itu dalam rangka untuk ini loh, biar ini cepat larut. Jadi bukan hanya kebenaran spiritual gitu ya. Bukan hanya belajar ilmu. Justru paling pokok itu adalah mengetahui ilmu itu. Ini yang paling pokok. Yang memberdayakan untuk menjadi transformatif itu bukan level ini. Ini level belajar ilmu ini baru tangga spiritual. Belum mengetahui ilmu. Belum mengetahui ilmu. Gitu. Oke ya. Ini paling basic gitu. Saya melihat dulu teman-teman saya belajar itu salahnya hanya di situ. Kamu itu kesini itu mau ngapain sih? Mau belajar sama Mbah. Lah kok datang ke sini malah ngerasa nimbah. Itu gimana kok kamu? Berarti kamu nggak mengetahui. Kamu kesini itu untuk mengetahui dirimu, bukan untuk mengambil ilmu dari Mbah. Saya gituin kalau yang sudah dekat gitu ya. Kamu itu belajar di sini ini untuk mengetahui dirimu. Adapun yang dijelaskan Mbah itu ya itu kamu belajar ilmu untuk mengetahui dirimu. Bukan kok mengetahui orang lain. Kalau sudah dekat tuh gitu. Dan kamu harus teguh di situ walaupun dulu pernah saya bilang gini sama teman-teman saya karena apa ya? Aku digodain terus. Terus saya sampai bilang, walaupun katakan itu, saya tahu dengan mata kepalaku sendiri, Mbah itu katakan tidak sesuai gambaran yang ada di masyarakat, saya tidak akan berubah. Saya tidak akan berubah. Gitu. Kenapa? Wong saya mempelajari diriku kok, nggak mempelajari Mbah. Ngapain aku sibuk? Saya akan belajar itu untuk mengetahui diriku. Mbah itu hanya membantu saya untuk membantu untuk memperkuat pengenalan pada diriku sendiri gitu. Soalnya kan Mbah itu tampilannya ya secara kultural itu ya udah mirip dukun. Mbah itu lebih mirip dukun daripada kiai. Nggak ada potongan kiai sama sekali. Teman-teman saya itu, ini kayaknya dukun deh. Enggak, pokoknya saya nggak mau menilai Mbah. Biarkan, saya bukan malaikat pencatat amal. Saya di sini ini, melalui Mbah, saya berusaha untuk mengenali diriku, bukan untuk menilai Mbah. Seandainya Mbah pun katakan bukan guru, saya tetap bisa belajar sama Mbah. Karena pelajaranku adalah mengetahui diriku. Sampai saya pernah kan cerita di Jogja itu, punya guru meditasi ternyata orang gila. Semalaman saya dikerjain orang gila. Tapi saya tidak pernah menyesal, karena apa? Oh, saya jadi tahu naifnya diriku. Alhamdulillah, dia datang untuk memperlihatkan. Melalui dia, saya jadi tahu, mengetahui naifnya diriku. Nature berapa naif? Ya, 100. Saya tidak, dan saya tetap anggap itu guru saya. Kenapa? Melalui beliau, saya menjadi kuat mengenali diriku. Itulah seperti itu ya. Melalui
kehadirannya, saya menjadi lebih kuat. Lebih kuat mengetahui diriku. Ini definisi saya sebagai guru. Siapapun itu. Mas Imam, oh itu bisa jadi guru saya. Kenapa? Oh saya lebih kuat mengetahui diriku. Katakan rewel, dia protes aja. Oh itu tadi itu yang diperagakan tuh Nature 125 dalam galaksi kemanusiaanku. Akhirnya damai. Saya nggak akan protes Mas Imam. Saya nggak akan, oh Mas Imam itu gitu-gitu, gitu-gitu. Enggak. Saya malah terusin Mas Imam, terusin. Kenapa? Saya pingin lihat. Saya pingin lihat. Terusin, terusin. Entah Mas Imam sadar apa enggak, itu babnya dia sendiri, bukan bab saya. Bukan bab saya. Itu yang paling pokok gitu ya. Mengetahui diriku sendiri ya, kalau diri saya kan potensinya kalau nggak S besar ya S kecil. Seperti itu. Itu poin yang ke-10. Terimalah bahwa dengan pernyataan spiritual, komitmen dan penyerahan, muncullah kesadaran yang memberikan dukungan, informasi dan semua yang dibutuhkan untuk seluruh perjalanan mengetahui diri, S kecil maupun S besar. Jadi saya tidak punya kriteria apa guru itu karena saya tahu pokoknya gitu. Saya tahu persoalan yang saya hadapi dan saya butuhkan juga saya tahu. Sampai kadang bukan kadang Mbah itu enggak, ini bukan murid saya, ini sahabat-sahabat saya aja gitu. Aku jangan dianggap guru, tapi kan kita belajar gitu. Soalnya apa? Menguatkan diri kita. Menguatkan identifikasi diri kita. Menguatkan. Jadi sebenarnya masuk grup-grup spiritual itu buat apa sih? Karsa untuk mengabdi pada keilahian sebenarnya. Karena selama ini sudah karatan mengabdi pada ego. Kan begitu aja itu. Karsa spiritual itu kan. Saya mau ganti majikan. Kan begitu. Mau ganti majikan. Jadi es kecilmu itu jangan kamu layani terus. Tapi bang berat bang, saya udah pusing di tempat situ. Udah itu egomu jangan kamu turuti. Ego kok dituruti. Yang dituruti itu keilahian gitu, bukannya ego. Tapi bang ini saya sakit. Kalau saya isi itu tetap sakit. Justru itu bagus. Ego harus segera mati kan begitu. Nggak usah kamu rawat dengan pindah sana pindah sini. Kamu nggak bisa membunuh ego hanya pindah sana pindah sini, itu kamu hanya buang-buang usiamu gitu. Buang-buang usia. Udah mumpung ketemu kerentanannya, habisin. Tuntaskan. Jangan, waduh bang, pusing aku bang tiap hari. Kenapa? Lihat orang itu aku jadi, itu justru ego itu. Harusnya lihat orang itu, muncul keilahianmu. Lihat orang itu, kayaknya orang itu tidak ada keilahiannya bang. Lah itu justru ego. Harusnya keilahianmu yang muncul, bukan nuntut keilahian orang lain. Jadi gimana bang? Tapi situlah. Apain pindah-pindah ego kok digedein. Emang mau dikuliahin tuh ego. Ego jangan diturutin. Inilah butuh namanya ubudiyah, pengabdian gitu. Kamu harus mengabdi. Mengabdi kepada keilahian. Jangan mengabdi ke ego. Kurang tak umur 40 tahun, 70 tahun dikadalin sama ego. Nggak bosan? Bosan lah. Tolong di sesi mama saya ya bang. Masa iya LOC udah tinggi, transferan malah seret. Siapa ini? Siapa yang dimaksud nih?
Nindir Anas ta. Wah, Anas sudah punya bisnis kan. Capek dikadalin ego gitu. Tapi ketika ego itu sakit, kamu malah pingin langsung ngobatin. Ego sakit tuh kamu harus bersyukur. Akhirnya ego ini mulai sakit. Ini siap saya kuburin gitu. Malah kamu, aduh kasihan ya ego sakit. Maunya apa, Go? Oh pindah di sana aja. Di sini terlalu rumit, hidupnya kacau di sini. Malah bagus harusnya biar egonya itu. Malah egonya itu biar mati kok. Malah kamu mau apa, Go? Pindah tempat yang lebih tenang. Mau pindah tempat enggak? Bukan itu soalnya. Keilahianmu harus hadir. Kalau keilahianmu hadir, yang kacau tadi pasti selesai gitu. Pasti nggak kacau. Kenapa? Kok nggak ada keilahianmu kok. Tapi karena nggak punya keilahian, akhirnya banyak maunya tuh. Si ego itu. Nah, dikadalin ego. Egonya udah sakit, udah rentah, dirawat lagi dengan cara pindah. Wah, tambah kuat lagi dia. Kayak gitu-gitu itu apa ya? Ya belum mantap dia belajar. Belum mantap. Belum tahu arahnya. Masih pingin di sini. Tapi dia kan bang, jangan pakai tapi. Kalau keilahianmu muncul, nggak akan ada masalah itu. Itu aja soalnya. Kalau keilahianmu hadir di situ, masalah tadi tidak ada. Berarti itu egomu yang hadir, lalu nuntut si ego ini. Gitu terus. Tahu-tahu umur udah 70. Dikadalin oleh egonya. Egonya itu nggak diizinkan untuk mati. Diizinkan untuk mati. Makanya beragama itu kan penyerahan ego. Diserahkan aja ego itu untuk mati gitu. Jangan diturutin. Jangan diturutin. Gitu ya. Ini soalnya udah mau habis nih bab buku Transcending Level of Consciousness nih. Sudah mau masuk bab 20. Melewati gerbang. Ini malah belum kemana-mana, masih ya nggak senang aku di situ bang, nggak senang begini, nggak senang begini. Kalau keilahianmu hadir, tidak ada itu senang nggak senang. Pasti dia joy, pasti dia peace kalau keilahian hadir. Sip, hari ini hari matinya ego. Jadi ini butuh budia ya, butuh budia. Jangan dikritik dikit, gimana mama saya ini ya. Jadi gimana mama saya maksudnya ini? Bukan yang ngasih motivasi, malah ngasih neraka. Itu tukang komplain lagi, es kecil. Pokoknya intinya selama keilahianmu tidak muncul, maka ya itu semua tanggung jawabmu gitu. Jangan persoalkan orang lain. Gimana saya ini bang ya? Gak ada support dari orang tua. Ego lagi itu. Ego lagi. Bukannya disadari malah dipersoalkan. Kayaknya mama saya ini harus saya beasiswakan ini. Kamu yang harus nambah lagi bayar beasiswa. Kamu harus lulus. Nah ini ada tips dari Bang Abdul ya, Abdul dari Kondongia. Ego itu harus diracun, dikasih racunnya, dikasih yang tidak dia inginkan. Nah itu dia. Apa yang tidak diinginkan oleh ego, kasih. Saya dulu yang paling berat itu adalah ketika ego itu adalah menginginkan uang. Sama mbah, uangmu kasih-kasih orang ya. Karena itulah yang tidak diinginkan oleh egomu. Kasih antinya dia. Jadi selama kerja saya tidak ada tabungan sama sekali. Nah ini bagus nih. Ego itu tidak butuh tumbuh.
Ya, bikin dia sakit terus. Bikin sakit lalu cepat-cepat. Jadi kerentanan ego itu cepat-cepat ditelan gitu. Cepat selesaikan. Biar tidak terulang lagi 40 tahun dalam hidupmu hanya karena mutar-mutar di nature 150. Mutar-mutar nature 100. Jangan berdamai dengan ego. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Jadi tetap fokus. Kamu belajar spiritualitas itu untuk mentransendensikan pendasaran dirimu. Nggak usah ngurus yang lain. Semakin ngurus yang lain, semakin huis, semakin gemuk itu ego. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang.